mau silaturahmi sama teman-teman PB Parvi yang sampai hari ini belum dilantik oleh siapapun juga gitu. Nah, oleh PB juga, alangkah baiknya kalau semuanya kumpul sama-sama menjadi sekretariat bersama. Karena kan konflik ini terjadi sejak zaman 2016 antara Andre, DPO-nya Andre dengan itu Pak Sultan Saladin kalau nggak salah, boleh samping saya sini. Beliau itu saya minta menjadi ketua harian dari sekretariat bersama untuk menuju Parvi yang lebih baik. Bersama-sama, dan saya tidak menggagalkan Ibu Alicia Johar sebagai ketua PB Parvi. Dia tetap sebagai ketua PB Parvi, yang lainnya juga tetap gitu. Cuman kita tunjuk aja berdiri di atas landasan hukum yang benar gitu. Oke, gagasan membuat sekretariat bersama ini dari mana datangnya? Ya tiba-tiba aja, tiba-tiba. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Johar. Alhamdulillah saya terpilih sebagai Ketua Umum Parvi periode 2020 sampai 2025. Ini berkat doa dan dukungan semua dari teman-teman. Dan ditanya tadi bagaimana perasaannya, ya pasti bahagia. Dan ada lagi yang merupakan buat saya adalah ini suatu mandat yang merupakan berat juga buat saya. Karena ini bukan pekerjaan ringan atau kecil. Dan insya Allah saya akan menjalankan sesuai dengan ADART. Kehadiran Bang Sultan Saladin ke Sekretariat Parvi Alicia Johar dalam rangka apa? Kalau dibilang Sekretariat Parvi Alicia Johar itu salah besar itu. Ya kan, di sini kebetulan ada orang tadi kirim dari mana mau menyumbangkan dana membuat kongres, ya kan, ternyata hasilnya di luar dugaan. Kok ini senior ini memalukan semua ini. Buat saya, seperti saya ini kan kakek-kakek, nenek-nenek ada gitu kan, kasihlah muda-muda kenapa kan gitu. Nah, karena ada yang punya ide, gagasan membuat sekretariat bersama, ini satu ide yang bagus gitu. Mengenai Sultan Saladin, alhamdulillah dari dulu saya tuh udah deket banget, temen deket, karena saya pernah main sandiwara mau strap di HI 3 hari 3 malam. Itu yang saya mesti hafalkan tuh segini halamannya, 100 halaman. Dan alhamdulillah waktu itu kan kita masih muda ya, jadi hafalannya hebat. Dan Saladin itu jadi suami saya. Saya jadi Molly, dia jadi Giles. Jadi kita kalau WA-WAan masih Molly, Giles masih seperti itu. Jadi kayak kakak adik. Jadi pada saat saya mencalonkan, saya sengaja saya bilang, Giles, Molly mau ketemu nih, bisa nggak nanti sore kita ke sana? Oke, ditunggu. Alhamdulillah, you are welcome kan? Akhirnya saya datang. Terus saya ceritain, ngapain? Dulu gua tawarin lu jadi ketum Parvi, nggak pernah mau. Kenapa sekarang mau? Nah, sekarang aku ceritain ya. Nah, aku ceritain seperti yang tadi, kronologi 3 hari itu. Jadi akhirnya, ya udah akhirnya kebawa ke sini. Sekarang kalau udah begini, saya kan intinya pengen mempersatukan Parvi. Kan kamu bilang kamu cinta Parvi, masa Parvi mesti dipecah-pecah seperti ini? Yuk sekarang kalian tuh doain aja biar aku menang. Kalau aku menang, kamu mesti islah sama Parvi yang Kuningan. Siap? Ya udah, oke, aku dukung. Sekarang maju aja dulu. Nanti kalau sudah maju, nanti kembali lagi kita ketemu lagi. Udah, akhirnya saya alhamdulillah dapat dukungan dari Saladin. Saya berjuang di Kongres. Dan alhamdulillah saya sudah bilang sama teman-teman tim sukses saya bilang, saya mohon kepada tim sukses jangan mempengaruhi mereka untuk memilih saya. Please, saya bilang, ini harus hati nurani. Organisasi profesi pertama yang diakui masuk dalam akte lembar negara itu miliki seluruh aktor dan aktris Indonesia dimanapun berada. Nah, pertanyaannya adalah semenjak saya membuat kongres menghasilkan seorang ketua Alicia Johar, mereka mati di tempat, nggak bisa ngurus apa-apa karena tetap berseteru dengan Pak Sultan Saladin. Timbullah suatu inisiatif dari saya, kita satukan semuanya menjadi sekretariat bersama untuk menuju Parvi yang lebih baik supaya bisa diakui oleh pemerintah. Iya, dan saya rasa sih nggak jalan dari tempat ya. Apa yang telah dilakukan oleh Bunda Alicia Johar ini ya cukup bagus saya rasa ya. Jadi sudah ada perubahan-perubahan yang mempunyai pola kekinian yang dilakukan beliau menurut saya. Kita ini bukan berjuang secara sembunyi-sembunyi, tidak. Kita berjuang secara terbuka. Kenapa tidak sembunyi-sembunyi? Karena orang bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Gitu. Sekarang kalau sembunyi-sembunyi, buat apa saya datang?
Buat apa juga saya mengeluarkan sejumlah dana lagi mencari penyakit buat diri saya, artinya saya udah hidup enak-enak kok gitu. Terus akhirnya malam itu juga mungkin karena ketua panitia Pak Sandek melihat kok responnya dari teman-teman banyak banget gitu ya. Terus besoknya Pak Sandek tuh ulang tahun. Jadi dia telepon saya langsung. Dia manggil ke saya tante. Kayaknya Pak Sandek tuh masih muda, umur kepala 3 ya. Tante besok datang ya, saya ulang tahun. Di mana? Dikasih tahu tempatnya. Yang datang siapa aja? Oh banyak, 200 orang Parvi semua. Terus saya pikir kangen juga ya, pengen ketemu teman-teman Parvi. Akhirnya saya datang. Nah ternyata benar itu semua teman-teman Parvi di situ. Langsung semua mendatangi saya. Akhirnya, ayo sekarang pokoknya Bunda harus caketum. Ini semua caketum. Saya panitia juga caketum semua. Terus saya bilang, ya nantilah dipikir-pikir dulu, nanti juga masih banyak kok yang mau mencalonkan, saya bilang gitu. Nah kebetulan waktu itu saya sama Teti Lis. Terus saya bilang sama Teti Lis, Tet, kamu dengar sendiri kan tuh, mereka pada minta aku. Kenapa nggak Marcella aja anak kamu? Daripada dia Parvi di sana, mendingan dia Parvi di sini aja. Ayo calonin gitu. Terus kata Teti, ayo telepon dia ya, sekarang aku sambungin. Biar nanti kamu ngomong, ayo. Akhirnya disambungkan sama mamahnya Marcella, Teti Lis. Akhirnya disambungkan, ya tante katanya ada apa? Aduh itu kebetulan malam pesta itu kan musiknya rame. Terus saya bilang, tante nih sebetulnya mau bicara tapi berisik ya. Gimana nih? Besok aja deh tante kita ketemuan sore. Oke siap gitu kan. Nah begitu udah selesai acara kita nyanyi-nyanyi. Terus saya ada grup namanya Senior. Di situ artis-artis senior. Ada di situ dari Widiawati, Lima Melati, Deddy Mizwar, Rano Karno, Leroy, pokoknya semua. Lydia Kando ada di situ. Jadi itu adminnya dia Dana Kristina sama Baby Sylvia. Jadi pulang dari acara Sandek saya langsung WA Baby. Saya bilang, Beb, aku tuh tadi ditawarin jadi caketum. Aku tahu di grup senior ini kan banyak senior. Kenapa nggak mereka aja yang mencalonkan? Paling nggak 6 orang. Dari 6 orang itu nanti salah satu kepilih, nanti yang lainnya masuk ke pengurusan. Nih, kini milik senior semua nih. Ayo kita bergerak kembali, kita bersatu lagi. Saya bilang gitu ke Baby. Terus akhirnya Baby bilang, percuma aja kamu masukin ke grup, mereka tuh udah nggak peduli. Mereka kan udah ada di 56. Kalau kamu masukin nanti akhirnya malah berantakan, pada keluar semua. Capek-capek aku ngumpulin. Akhirnya oh gitu ya. Ya udahlah, saya juga nggak mau kan membuat grupnya jadi kacau gara-gara saya jadi berantakan keluar semua. Oke deh, kalau emang tahu begitu saya nggak mau ganggu, saya bilang gitu kan. Nah besok paginya jam 9 pagi Sandek langsung telepon ketua panitia Panpel bilang, Tante kami tunggu siang ini juga jam 1 di kantor Parvi untuk dicalonkan menjadi caketum. Saya saat itu merinding ke kepala saya. Saya kembali ingat pada saat Ratno Timur, pada kepengurusan yang kedua, beliau minta aku jadi pengurus lagi. Jadi bendahara kembali. Saya waktu itu nolak, saya bilang maaf Mas Ratno, masih banyak yang lain, biarkanlah yang lain. Mereka juga sayang sama Parvi. Tapi saat itu Mas Ratno tidak lagi minta tolong. Dia bilang, saya tidak minta tolong lagi sama kamu, tapi saya, tangannya dikeprak di meja, dia bilang, saya menugaskan kamu untuk menyelamatkan Parvi. Jadi saat itu saya langsung, waduh ini saatnya lagi saya mesti nyelamatin Parvi lagi kan. Jadi akhirnya saya tetap bertanya, ini kok jadi saya ingat Mas Ratno. Jadi saya ceritakan kayak begitu ke Sandek. Terus saya bilang, masalahnya saya kembali lagi, saya kan gak mau gegabah. Pak Sandek, ini kan biayanya besar kalau mengadakan kongres. Kita dapat biaya dari mana? Aku bilang, apa dari pemerintahan atau dari mana? Dari pribadi saya. Terus saya bilang, nah biasanya kalau pribadi kan ada kepentingan pengen jadi salah satu ketua kali, ketua umum apa DPO, nggak apa-apa ceritanya sama tante, nanti kan tante buat perame aja, nggak ada masalah. Saya bilang curhat aja, tante saya tuh tahu diri, saya ini bukan artis film, saya cuma cinta sama Parvi dan cinta sama orang-orang film yang karena orang tua saya adalah pencinta seni film. Jadi saya ingin menegakkan kembali Parvi, jangan sampai yang di Kumham yang sudah lama kosong kepengurusan akhirnya di cut off, tidak ada lagi Parvi. Itu perjuangan saya untuk mengadakan kongres ini. Alhamdulillah, jadi saya pikir dia mulia sekali ya. Saya kalau boleh memperbaiki, kita buat sekretariat bersama. Sama-sama. Betul. Kumpulin lagi semuanya. Apa sekretariat bersama itu tidak mungkin lah. Organisasi itu
apa istilah kita itu konstitusi yang tertinggi itu adalah Kongres. Jadi kalau mau jadi ketua umum yaitu melalui Kongres. Nah kemarin Kongres kan sudah terlaksana. Nah kalau ada kedatangan mau menjadikan Sekretariat Parvi Pusat Jakarta di lantai 4 gedung pusat perfilman menjadi sekretariat bersama, nah, itu nggak ada di amanah ADRT itu. Lima Pemda DKI. Maksudnya? Jadi gini, ini kita akan berkantor di sini mulai besok. Gitu. Siap. Dan kita tidak mencari ribut dengan siapapun juga. Nah, ini menjadi kantor sekretariat bersama. Nanti laporin juga ke yayasan juga segala macam bahwa sampai hari ini belum pernah ada yang berhak bisa berkantor di sini karena belum ada legalitas yang jelas. Sehingga ada kesan mereka harus menjaga. Loh, siapa yang harus menjadi tamu? Kita datang ke rumah kita sendiri kok menjadi tamu? Nah, itu salah dong. Yang menjadi tamu tuh sebenarnya mereka kan ini outsourcing semuanya. Dari mana? Memang mereka pegawai sini yayasan, bukan outsourcing yang dipakai dibayar untuk menjaga tempat ini. Jadi bukan tamu. Kita datang ke rumah kita sendiri. Harus itu. Aku bukan ahli hukum, tapi aku sekolah hukum. Sama orang-orang yang di sini ya ada yang S2 hukum tapi bodoh mengenai hukum. Sehingga tidak bisa menyelesaikan akte dengan baik. Gitu. Di Parvi ini banyak orang-orang yang pinter. Jadi saya akan masukkan sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Dan dengan sendirinya saya akan kolaborasiin dengan artis-artis yang muda ya, yang junior. Jadi mereka juga bisa bersatu. Jadi saya insya Allah kalau bisa artis-artis yang senior. Jadi kalaupun nanti misalnya si A begitu lihat dari pemerintahan Paramitha Rusady, orang tahu kan siapa beliau gitu kan. Sahrul Gunawan tahu gitu. Jangan sampai ini siapa ya. Nah, mudah-mudahan saya dapat yang seperti itu, yang peduli sama Parvi dan ingin memajukan perfilman kita baik di seluruh Indonesia maupun go internasional. Saya minta Yeni Rahman karena terakhir kepengurusan dari Yeni Rahman yang terakhir dilaporkan ke Kumham. Gitu. Menjadi sekretariat bersama, nah, itu nggak ada di amanah ADRT itu. Itu nggak ada, itu melanggar itu. Tapi mungkin nggak? Tapi mungkin ya tidak mungkin lah, tidak mungkin. Jadi kalau mereka tetap memaksa ke sini gimana? Ya itu namanya mau kegaduhan. Nah ini ada bapak-bapak polisi, silakan mereka ini nanti yang bertindak. Dari sebuah aturan ya wadah yang telah dihasilkan dari sebuah kongres berkaitan Alicia Johar menjadi ketua umum Parvi, dan ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Juga ada 1 lagi yang kami ingin dilakukannya